Besok tanggal 1 adalah sidang yang kedua dalam kasus pidananya, sedangkan dalam kasus perdatanya besok adalah sidang mediasi juga. Nah, dalam kasus perdatawan prestasi juga mediasi dan harus dipertemukan, wajib berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan peraturan Mahkamah Agung. Oleh karena itu nanti saya minta hari Selasa itu dipertemukan di mediasi antara Nikita Mirzani dengan tergugat 1 dan tergugat 2, seperti itu. Nah, nanti mungkin untuk mediasi sendiri ada apa nih Bang yang mau disampaikan dari dalam mediasi tersebut? Kalau mediasi ya dia yang pertama saya ingin tahu, dia kan sudah menerima gugatan saya. Gugatan saya sudah diterima, apa yang ingin dia sampaikan dengan adanya gugatan itu? Kalau memang dia ingin berkomunikasi dengan cara yang baik, ya udah tanggapi gugatan kami. Kalau memang ingin memberikan usulan, sampaikan, karena kami itu adalah penggugat. Kalau kami penggugat yang mengajukan proposal untuk perdamaian, usulan untuk perdamaian itu pihak yang digugat, seperti itu. Mengenai tanggapan dari pihak sebelah, kalau abang belum mengajukan proposal untuk Keliru. uang 100 miliar itu. Keliru, karena yang menggugat saya, proposal saya di gugatan itu yang hampir sekian halaman. Keliru dia, karena dia tidak paham mungkin hukum acara dalam proses mediasi. Mediasi itu yang harus mengajukan proposal perdamaian itu pihak yang digugat. Kalau pihak yang menggugat sudah ada proposalnya, bentuknya gugatan. Saya kan tidak perlu jelaskan. Selanjutnya Bang, mungkin pas besok Reza Gladisnya harus datang ke Wajib datang, bukan harus, wajib datang berdasarkan peraturan Mahkamah Agung. Jadi 2 orang, tergugat 1 dan tergugat 2 wajib hadir. Nah, apakah besok juga Kaniki dihadirkan dulu Bang dalam sidang pidana? Ya. Dalam perdata? Harus saya minta izin nanti supaya hadir di ruang mediasi. Bisa kok. Untuk bisa yang, dikomunikasikan. Untuk yang pidana ada berapa itu Bang dakwaan? Dakwaannya kan sudah dibaca. Enggak, ada berapa lembar? Untuk yang pidana Eksepsinya. sendiri mungkin besok kan eksepsi dari Kaniki ya Bang? Iya. Itu mungkin abang Nikita sudah menyiapkan? Nikita sudah mengajukan eksepsi secara pribadi. Seingat saya itu hampir 19 halaman. Salah satunya apa Bang? Salah satunya ya nanti didengarkan hari Selasa, tapi itu luar biasa sekali. Nanti saya kasih Anda semua. Yang menjadi eksepsi Nikita saya kasih, menjadi eksepsi kami dari pengacaranya Nikita ada sekitar 120 halaman. Mungkin yang dari abang sendiri sebagai kuasa hukum, yang 120 halaman itu poinnya apa Bang? Banyak. Salah satunya nanti hari Selasa. Karena akan Anda dengarkan, karena itu saya akan baca secara keseluruhan. 120 halaman saya akan baca, hanya beberapa poin-poin yang tidak akan saya baca karena itu adalah bagian dari yang sudah dibacakan jaksa. Tapi hal-hal yang belum pernah dibacakan jaksa akan saya bacakan secara keseluruhan. Total adalah 120 halaman. Ini kan janggal ya Bang, ternyata pasal yang dilaporkan dengan yang disidangkan kan berbeda ya Bang? Ya. Gimana sih Bang mungkin melihat ini? Ya nanti di sidang. Yang jelas Anda saja kebingungan. Kalau saya, ya saya anggap ini adalah bagian kebingungan mereka. Kalau saya tidak bingung, bagi saya tahu dari awal bahwa itu semua adalah dipaksakan untuk proses hukum ini. Makanya mereka tidak berani memaksakan pasal 368, karena 368 itu terkait dengan perampasan kemerdekaan. Seseorang dirampas kemerdekaannya untuk menyerahkan sesuatu, dipaksa untuk menyerahkan sesuatu. Dan itu tidak bisa mereka buktikan. Sehingga dia beralih ke 368 tentang ancaman pencemaran untuk membuka rahasia. Kita akan bertanya, rahasia apa yang ada pada pelapor ini? Apakah dia memegang rahasia negara sehingga dia harus dilindungi oleh negara? Apakah dia melindungi rahasia terhadap kesatuan Republik ini sehingga dia harus dilindungi? Ya kalau terkait dengan skincare yang bermasalah, terkait dengan hal-hal yang harus dilindungi oleh konsumen, perlindungan konsumen harus dibuka, bukan ditutupi, bukan dilindungi. Karena konsumen berhak untuk mengungkapkan apa yang menjadi haknya konsumen. Jadi tidak ada yang harus dirahasiakan.
Mungkin Bang, Kak Niki kemarin kan sempat saya tanya, Kak ini menurut Kak Niki ada suatu jebakan nggak sih? Karena semuanya udah dipersiapkan gitu Bang, dari rekaman suara dan lain-lain. Itu kalau Abang juga melihatnya seperti itu? Gampang lah itu nanti urusan pembuktian, karena saya tahu lah apa yang dilakukan, sesuatu yang melanggar hukum, tidak melanggar hukum itu gampang. Tujuannya mau menjatuhkan seorang Nikita Mirzani, Bang? Saya tidak tahu, yang jelas saya akan bongkar nanti di persidangan. Anda ikutin saja besok secara live, silakan di live semua. Saya berharap teman-teman live nggak usah takut, termasuk yang TikTok, nggak usah takut semua. Anda datang saja di ruangan persidangan, karena sidangnya terbuka untuk umum. Kalau ada yang melarang Anda laporkan ke Dewan Pers, kecuali majelis hakim yang melarang Anda. Kalau ada orang lain yang melarang Anda laporkan saja. Tapi kalau majelis hakim yang melarang Anda harus patuh. Ya. Silakan Anda live, mau TikTok, mau apa silakan. Karena sidangnya terbuka untuk umum dan saya minta di live supaya semua tahu permasalahan ini dari mana. Saya akan membacakan hampir 120 halaman eksepsi tersebut dan sudah selesai, baru tadi saya jilid, sudah saya persiapkan biar besok siap, Selasa saya bacakan. Kita juga sudah mempersiapkan, dia punya eksepsi secara pribadi, salah satunya dia juga ingin meminta kepada Bapak Presiden membubarkan salah satu lembaga atau apa, nanti kita lihat. Jika memang sesuatu itu tidak ada gunanya, hanya menghabiskan uang rakyat, lebih baik dibubarkan saja. Itu lebih baik uangnya dipergunakan untuk rakyat yang menderita atau dipergunakan untuk hal-hal lain. Apabila tidak mampu melindungi rakyat, lebih baik bubarkan saja. Itu ada di dalam eksepsi Nikita Mirzani dan akan dibacakan pada hari Selasa. Seperti itu. Mungkin nanti 28 halaman yang disampaikan Kak Niki sendiri 18. 18 itu curahan hatinya di saat nulisnya di Rumah tahanan iya kan dia bisa ngetik di sana. Bisa ngetik, bisa. Jadi dikasih fasilitas kok di sana. Artinya kalau Anda mau ngetik dikasih tempat, tapi nggak bisa. Dia di tempat, ada namanya bantuan hukum. Ada satu ruangan, itu ruangan untuk bantuan hukum. Berarti emang itu dirancang semuanya sama Kak Niki Iya, sendiri ya? dia sendiri yang membuatkan. Saya dikirimin, saya datang, saya suruh staf saya ke sana minta, habis itu saya print, saya jilid sekarang. Oke. Bang, mungkin udah